Selamat siang Ibu. Ibu kan apa? Terima kasih buat kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 20. Saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan wawancara kepada Bapak terkait materi kami tentang dilema etika. Jadi mungkin dilema etika ini dia berkaitan dengan permasalahan yang selama ini terjadi di sekolah, cara penanganannya seperti apa. Jadi mungkin saya mau minta pendapat dari Pak Widodo. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, terima kasih. Izinkan saya bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Jadi kalau di SD Negeri 21 itu permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Tadi apa satunya? Rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan sebuah permasalahan yang mengambil keputusan, tetapi keputusan ini masih berseberangan dengan yang lain. Contohnya misalkan begini, si guru ini menganggap ini benar, ini juga menganggap benar. Nah itu namanya dilema etika ya. Iya. Tapi kalau rujukan moral ini kan kalau tidak salah kan antara benar dan salah ya. Iya. Ya jadi yang berkaitan dengan tadi memang sering terjadi juga di sini ya. Bagaimana permasalahan itu yang berkaitan apa tadi moral tadi? Rujukan moral. Bukan yang dilema etika ya. Ya, berkaitan dengan dilema etika. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentunya akan membuat keputusan yang memang keputusan tadi bisa kita terima secara bersama, walaupun sebenarnya keputusannya ada juga yang ada teman lain mungkin tidak pas, tetapi secara keseluruhan teman-teman bisa menerima dan kita laksanakan bersama-sama. Jadi apapun perbedaan pendapat tetap kita hargai, yang jelas kesepakatan bersama itulah yang akan kita laksanakan bersama-sama. Oke. Kemudian berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan bersama? Apakah mungkin Bapak mengadakan rapat atau Bapak mengambil keputusan sepihak, atau mungkin hanya dengan guru yang mengalami kasus tersebut, seperti apa? Jadi kalau ada masalah di sekolah ini yang berkaitan dengan pribadi, tentunya kita tidak melibatkan semua guru ya. Tapi kalau nanti berkaitan dengan keluarga besar, proses kegiatan ya satuan pendidikan kita, bahkan menyangkut kita semua berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar, tentunya kita harus secara kelompok ya, bukan sepihak. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masalah anak-anak dalam satu kelas ya, tentunya kita selesaikan mungkin hanya beberapa guru yang kompeten. Tetapi kalau untuk secara umum berarti kita libatkan semuanya dalam mengambil keputusan ya, supaya kita jalankan sama-sama, kita laksanakan sama-sama. Ya, berarti seperti itu ya Pak ya prosedur yang Bapak lakukan. Ya. Jika itu masalahnya hanya dalam lingkup ruang kelas tersebut, hanya dengan beberapa guru yang memiliki kepentingan. Sedangkan kalau memang dalam satuan pendidikan, berarti kurang lebih semua guru terlibat gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Ya, tentu kita harus cepat menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Kalau jangan berlarut-larut, karena bagaimanapun kalau masalah itu kita biarkan berlarut-larut nanti efeknya tidak bagus. Jadi biar kita efektif, jadi ada masalah-masalah kita cepat selesaikan. Ya, misalkan masalah yang berkaitan dengan anak kita selesaikan, masalah dengan guru kita selesaikan, ataupun permasalahan dengan orang tua cepat kita selesaikan. Kemudian selanjutnya lagi Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat masalah tersebut terjadi, ataukah setelah Bapak mengetahui bahwa ada masalah, Bapak menjadwalkan terlebih dahulu, ataukah mungkin masalah yang Bapak anggap sangat mendesak langsung diselesaikan di situ, atau seperti apa Bapak prosedurnya? Kalau masalah itu berkaitan
dengan memang harus kita selesaikan secara langsung, harus kita selesaikan. Tidak ada jadwal ya, tidak ada jadwal. Kecuali permasalahan itu yang menyangkut memang kepentingan orang banyak dan melibatkan pihak-pihak lain, tentunya kita bisa jadwalkan. Tapi kalau permasalahan itu hanya sekedar masalah yang memang ya saat itu timbul, ya cepat kita selesaikan, kita jadwalkan. Tapi kemudian nanti akibat masalah itu apa? Ya, kita akibat masalah setelah tahu akibat dari masalah ke depan, tentunya kita perlu sosialis pada guru supaya hal-hal yang bersifat apa tadi tidak terjadi lagi ya, bersifat spontan ya, masalah spontan tidak terjadi lagi. Misalkan contoh kalau masalahnya hanya masalah mungkin anak-anak bertengkar, itu berarti langsung diselesaikan gitu ya Pak. Ya. Sedangkan kalau masalah seperti kehadiran yang pada akhirnya akan berdampak pada nilai rapot, itu yang terjadwal ya Bapak ya. Ya, kan. Karena itu ada jadwalnya sebelum Ya. penerimaan laporan pendidikan. Kehadiran ataupun juga adanya perundungan, toh adanya perundungan, baik itu perundungan itu dari guru maupun teman, itu kita selesaikan terjadwal karena kita perlu penyelesaian dengan orang tua, penyelesaian dengan ya keluarga di sekolah ini, bisa melibatkan komite. Kalau memang tidak sampai, tidak mampu, ya kita libatkan pihak-pihak yang terkait seperti ya pihak kepolisian supaya masalah-masalah cepat selesai. Nah, kemudian apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Ya, kalau keputusan itu kan keputusan bersama ya, tidak bisa keputusan pribadi oleh kepala sekolah. Jadi kalau ada masalah yang muncul berkaitan dengan dilema etika, tentunya kita berbicara dengan, kita punya tim ya, tim TPPK, kita punya tim, maka kita bicara apakah masalah ini ditata oleh tim saja atau sampai ke kepala sekolah. Ya, sehingga ya saya ada yang bantu ya, tim ini yang membantu, juga guru-guru yang senior yang memiliki pengalaman yang lebih. Berarti kalau masalahnya masih bisa diselesaikan oleh guru atau oleh tim, diselesaikan langsung. Tetapi kalau memang butuh kepala sekolah untuk menyelesaikannya, dilibatkan. Ya. Seperti itu ya Pak. Nah kemudian berikutnya lagi Bapak, yang terakhir, dari semua hal yang telah kita perbincangkan hari ini, kira-kira apa yang mungkin dapat Bapak ambil atau kesimpulan yang dapat Bapak tarik sebagai pengalaman dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Ya, jadi kita sebagai kepala sekolah bijaksana ya, agar tidak timbul masalah-masalah yang bertentangan. Ya. Jadi setiap ada masalah kita selesaikan, ya jangan ditunda kalau memang bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun masalah itu kalau sudah cepat selesai, berarti masalah juga akan cepat selesai. Jadi kita tidak boleh tunda-tunda, cepat kita selesaikan. Dan diharapkan dari akar masalah itu guru bisa mempelajari maupun siswa ya, supaya tidak akan timbul lagi masalah-masalah yang sama ya, masalah-masalah yang sama. Oke baik Pak, jadi yang bisa Bapak petik dari percakapan kita hari ini adalah biar lebih bijaksana, agar kepala sekolah lebih bijaksana, agar tidak timbul masalah yang baru, kemudian masalah yang beberapa terselesaikan dengan baik, dan yang untuk guru juga tidak akan timbul masalah yang sama. Ya, mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Ya, oke. Tekan mana lagi? Penting aja. Yang merah ini?